Dan King terbang ke atas langit dan api mulai meledak di tubuhnya. Sarung tangannya mengeluarkan api merah dan bercampur dengan garis keturunannya. Bu Feng dan yang lainnya tidak percaya kalau Dan King memiliki kekuatan yang mengerikan ini, bahkan auranya dapat disetarakan dengan kultivator tingkat penciptaan. Sekarang apakah kau berpikir layak untuk melawan tuan muda ini? Jadi jangan mati terlalu cepat. Dan King meninju ke papan dan menciptakan gelombang api yang mengerikan. Xiao Yuan mengeluarkan pedang Dewa Petir dan menahan gelombang api. Peningkatan kekuatan dari Dan King memberikan kejutan besar untuknya dan mungkin pertarungan ini akan memakan banyak kerugian. Xiao Yuan diseret mundur beberapa langkah dan terlihat berusaha keras untuk menahan gelombang api. Dan King melesat ke arah Xiao Yuan dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam sekejap mata dia sudah berada di samping Xiao Yuan dan meninju wajahnya dengan keras. Xiao Yuan terlempar sangat jauh ke pinggir arena dan menabrak penghalang dengan keras, darah mengalir dari sudut mulutnya dan rasa sakit mulai terasa di wajahnya. Aliran petir emas menyelimuti tubuhnya dan Xiao Yuan berlari ke arah Dan King. Sampah tidak berguna. Dan King mencibir dengan jijik. Tubuhnya diselimuti api merah dan membentuk sebuah burung api. Segera dia berniat untuk menyapa Xiao Yuan dan saling bertabrakan. Api merah dan petir emas saling mengamuk dan menciptakan kehancuran yang besar. Pertarungan ini sangat luar biasa dan semua orang yang menonton tidak bisa mengalihkan pandangan mereka yang penuh keterkejutan. Asteris boom. 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 Asteris. Ledakan terus-menerus terjadi dan benturan kedua kekuatan ini membuat arena menjadi rusak parah, namun penghalangnya masih sangat kokoh dan tidak terlihat akan hancur. Xiao Yuan terlempar ke atas dan kondisinya saat ini terlihat babak belur. Lei Yunting tidak tahan melihat hal ini dan Kailin mulai menangis setelah melihat kondisi Xiao Yuan. Jika pertarungan ini diteruskan maka Xiao Yuan akan mati di tangan Dan King. Burung api keluar dan terbang di atas Xiao Yuan. Dan King mulai kembali ke sosok aslinya dan pukulan yang keras jatuh di perut Xiao Yuan. Darah menyembur dari mulutnya dan tubuhnya terlempar menabrak tanah. Sialan. Peningkatan kekuatannya kali ini bukanlah sesuatu yang bisa aku lawan. Xiao Yuan bergumam dan menyeka darah di mulutnya. Apakah hanya ini kemampuanmu? Di mana kesombonganmu yang sebelumnya? Dan King tersenyum dengan jijik. Yah. Harus aku akui kalau kau memang kuat, tapi aku tidak akan kalah tanpa melawan. Jika kau bisa mengatasi seranganku kali ini maka itu akan menjadi kemenanganmu. Xiao Yuan berkata dengan tegas dan memasang kuda-kudanya. Xiao Yuan menuangkan semua ki miliknya ke dalam tato putih di punggung tangannya. Aura di sekitar Xiao Yuan mulai terlihat mengerikan dan arena mulai bergetar hebat. Teknik bela diri macam apa ini? Dan King sedikit panik dengan aura yang dipancarkan Xiao Yuan. Segera tubuhnya diselimuti api merah dan mengambil kembali bentuk burung api. Dia terbang ke atas langit dan berputar. Dan King tidak berani meremehkan gerakan Xiao Yuan dan berniat mengeluarkan semuanya. Setelah beberapa waktu berputar di atas langit Dan King melesat ke bawah ke arah Xiao Yuan, udara di sekitarnya menjadi sangat panas dan menakutkan. Xiao Yuan memperhatikan hal ini dan berteriak, "Tinju Raja!" Aura Xiao Yuan meledak dan meninju ke arah Dan King, sinar cahaya putih melesat ke arah Dan King dan membuat semua orang kagum dengan kekuatan ini. Asteris boom. Asteris. Kedua hal ini saling bertabrakan dan menciptakan ledakan yang besar. Penghalang di sekitarnya mengalami retakan, pecahan jiwa di atas langit melihat pertarungan ini dan tidak bisa menunjukkan senyum bahagia di wajahnya. Saat ini di depannya ada seorang anak yang sangat berbakat, bahkan di zaman kuno bakatnya pasti tidak akan kalah dari jenius lainnya. Tapi sayangnya dia terjebak di dunia ini dan bakatnya yang besar akan terhalang.
Xiao Yuan berlutut di tanah dan memuntahkan darah dari mulutnya, auranya terlihat sangat lemah dan tenaganya benar-benar sudah habis. Beberapa tulang rusuknya patah akibat dipukul oleh Dan King dengan keras. Sosok Dan King mulai terlihat dan auranya sangat tipis, Dan King jatuh dari atas langit dan menabrak tanah. Kesadarannya menghilang dan luka yang dimilikinya sangat parah. Xiao Yuan perlahan berdiri dengan lemas dan menunjukkan senyum puas. Dirinya keluar sebagai pemenang dan Dan King dikirim keluar arena. Lukanya perlahan sembuh oleh bantuan cahaya dewa. Begitu juga Xiao Yuan, namun untuknya akan memakan waktu yang sedikit lebih lama mengingat sumber ki miliknya benar-benar terkuras habis. Asteris plok. 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 Asteris. Semua orang bertepuk tangan atas kemenangan Xiao Yuan. Kegigihan yang dimiliki Xiao Yuan membuat semua orang sangat kagum, tapi apa yang paling mereka kagumi adalah walaupun kultivasinya jauh berbeda dengan Dan King dan sudah dihajar berkali-kali, Xiao Yuan masih bisa menang dengan kemauannya untuk terus melangkah. Tidak peduli dari sekte manapun, Xiao Yuan layak untuk mendapatkan penghargaan ini dan masuk ke dalam daftar jenius teratas 5 kerajaan. Episode sebelumnya. Baiklah. Selamat untuk kalian yang berada di 3 besar. Sekarang karena pria muda ini sudah melakukan pertarungan maka dia tidak perlu bertarung dan masuk ke final. Kalian berdua akan bertarung dan siapa yang akan menang dialah yang akan bertemu dengan pria ini. Kata jiwa itu dengan tegas. Ziyun dan Bu Feng dikirim masuk ke dalam arena. Mereka berdua saling memberi hormat dan berhadapan. Senior Bu Feng adalah orang kuat dan gadis ini tidak memiliki keyakinan untuk menang melawan senior. Ziyun berkata dengan sopan dan mengetahui situasinya saat ini. Adik Ziyun terlalu merendah. Terdapat perbedaan umur dan tingkat kultivasi kita. Dalam 10 tahun ke depan mungkin adik Ziyun akan dapat melampauiku. Kata Bu Feng dengan percaya diri. Ziyun mengangguk. Ya. Mungkin itu akan terjadi di masa depan. Tapi maafkan gadis ini karena tidak akan menyerah. Selama senior bisa menahan serangan dariku maka itu akan menjadi kemenangan senior. Bu Feng mengangguk dan setuju untuk bertarung. Lagi pula dia tidak terlalu senang jika harus melawan seorang wanita. Lebih baik dia menahan langsung gerakan Ziyun dan membuatnya menyerah tanpa harus menghajarnya. Ziyun mengeluarkan sebuah tombak yang merupakan artifak tingkat langit. Segera dia menuangkan ki miliknya dan air dalam jumlah yang besar terbang di atas kepalanya. Ziyun membuang tombaknya ke dalam air dan gelombang aura menyebar ke segala arah. Air di atas kepala Ziyun mulai membentuk sebuah tombak besar yang tajam. Auranya terlihat sangat mengerikan dan Xiao Yuan perlahan membuka matanya memperhatikan pertarungan ini. Bu Feng masih terlihat sangat tenang dan mengeluarkan sebuah pedang yang merupakan artifak tingkat penciptaan. Bu Feng adalah murid langsung Master Sekte dan artifak pedang yang dibawanya adalah tanda dari Master Sekte Pagoda Harta. Bisa dikatakan bahwa di masa depan Bu Feng akan menjadi Master Sekte Pagoda Harta mengingat bakat dan kekuatannya sangat hebat. Pedang di tangannya mulai menyala cahaya hijau yang murni. Aura Bu Feng menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ziyun merasakan kengerian dari pedang milik Bu Feng dan mengeratkan giginya. Kali ini Bu Feng terlalu berlebihan dan mengeluarkan artifak tingkat penciptaan milik Sekte Pagoda Harta hanya untuk melawan gadis kecil. Tapi apa yang sebenarnya yang menjadi tujuan Bu Feng adalah memprovokasi Xiao Yuan. Dia sengaja menunjukkan kekuatan besar dan memperingatkan Xiao Yuan akan perbedaan kekuatan mereka. Sebagai orang yang sudah mengalahkan Dan King, Bu Feng mengharapkan pertarungan yang bagus dengan Xiao Yuan.
Jika dia takut hanya dengan hal seperti ini, maka lebih baik Xiao Yuan menyerah. Karena orang yang lemah tidak memiliki kelayakan untuk bertarung dengannya. Ziyun menyipitkan matanya dan melambaikan tangannya. Sebuah tombak yang terbentuk dari air melesat ke arah Bu Feng. Melihat hal ini, Bu Feng sama sekali tidak panik dan menuangkan sumber ki miliknya ke dalam pedang. Bu Feng mengayunkan pedangnya dan menciptakan gelombang kejut yang kuat di bawah serangan pedang milik Bu Feng. Tombak air itu seperti ditelan oleh gelombang besar. Terdengar sebuah ledakan besar dan tombak milik Ziyun meledak menjadi pecahan besi. Aku kalah. Ziyun menghela nafas dan mengakui kekalahannya. Bu Feng mengangguk dan mereka berdua dikirim keluar. Xiao Yuan berdiri dan merapikan pakaiannya. Dia sepenuhnya siap untuk bertarung dengan Bu Feng. Walaupun dia tidak bisa menjamin kalau dirinya akan menang, tetapi Xiao Yuan yakin kalau dirinya akan mampu bersaing dengan Bu Feng. Pecahan jiwa itu keluar dan berkata, "Setelah setengah jam kita akan memulai pertarungan penentu. Siapa yang akan menjadi nomor 1 maka dia adalah orang yang berhak mendapatkan hadiah utama." Semua orang bersorak dengan semangat dan tidak sabar menunggu pertarungan seperti apa yang akan dilakukan Xiao Yuan dan Bu Feng. Terlebih para murid yang berasal dari Sekte Langit. Saat ini posisi mereka berada di bawah keempat sekte. Munculnya kuda hitam seperti Xiao Yuan mendorong Sekte Langit menuju puncak. Sekarang terdapat jenius seperti Lei Yunting dan Xiao Yuan yang dimiliki Sekte Langit. Selama mereka berdua bersatu maka jenius sekte lainnya tidak akan bisa dibandingkan dengan keberadaan mereka berdua. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi reputasi Sekte Langit ke depannya. Ling San menggelengkan kepalanya dan menyesali keputusannya. Ayahnya pernah bilang kalau keluarga Xiao Yuan itu dipenuhi oleh para jenius. Salah satunya adalah ayah Xiao Yuan yang merupakan jenius nomor 1 di Sekte Langit sekaligus murid langsung Master Sekte Liu Zi. Sekarang setelah dantian milik Xiao Yuan sembuh total, bakatnya mulai terlihat dan dalam waktu singkat dia sudah mencapai tingkat bumi dan mengalahkan tingkat langit. Untuk memperbaiki hubungan mereka rasanya tidak akan mungkin. Mengingat dirinya sudah memiliki hubungan dengan Zhou Ying dan Lei Yunting sendiri sudah mengeklaim dirinya sebagai wanita Xiao Yuan. Nasi sudah menjadi bubur dan tidak ada jalan untuk mundur. Sekarang dia hanya bisa berharap untuk dirinya sendiri agar menjadi kuat. Zhou Ying sendiri sangat kesal dan hatinya penuh dengan rasa kecemburuan terhadap Xiao Yuan. Dirinya adalah murid elit dan seharusnya penghormatan seperti ini hanya akan dimilikinya di masa depan. Tapi sampah yang tiba-tiba menunjukkan dirinya ini mengambil semuanya yang sejak awal adalah miliknya. Hal ini membuat kebencian yang dimilikinya sangat besar.